ada orang yang sempat dikenal namanya Hauzan. Hauzan ini baktinya luar biasa. Kisahnya Hauzan ini berikan teguran kepada kita. Hauzan ini punya ibunya sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa di kasur. Kalau anak zaman sekarang mungkin kalau punya ibu yang sudah di kasur nggak bisa apa-apa, ngerepotin, titipkan ke panti jompo atau didoakan cepat mati. Na'udzubillah. Dulu ada satu orang datang sama Sayyidina Umar bin Khattab bawa orang tuanya digendong, tanya apakah saya sudah bakti? Belum. Orang tuamu gendong engkau dulu memang betul-betul karena sayangnya. Kalau engkau kepaksa, engkau ingin dianggap sebagai anak yang bakti dan engkau berharap setelah ini sudah orang tuamu meninggal jadi nggak nyusahkan dirimu. Nah, ini Hauzan punya ibunya sudah udzur, sudah di kasur, nggak bisa apa-apa. Hauzan ini umurnya 60 tahun. Bapaknya sudah meninggal, dia punya adiknya masih muda, umurnya 30 tahunan. Maka adiknya yang tinggal di kota yang jauh datang ke rumahnya Hauzan, minta sama Hauzan agar ibunya diberikan kepada dirinya. Kau ini sudah puluhan tahun berbakti sama ibumu, kau punya kesempatan banyak, saya yang belum punya kesempatan. Dan Hauzan ini tidak menikah, ngabdikan dirinya untuk ibunya. Dan sekarang usiamu sudah 60 tahun, kau ngangkat ibu saja nggak kuat. Tenagamu sudah tidak seperti dulu, maka berikan waktu yang tersisa ini agar saya juga bisa berbakti sebagaimana engkau berbakti. Adiknya minta, ini kan juga ibu saya. Engkau sudah ngerawat ibu puluhan tahun, sekarang kasih kesempatan saya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, saya punya kemampuan, saya ingin bawa ibu ke tempat saya ingin ngabdi, ke nomor saya juga untuk ngabdi kepada ibu. Kata kakaknya apa? Boleh, tapi dengan satu syarat, kalau roh saya sudah keluar dari tubuh ini bawa ibu. Selagi roh saya masih ada di sini, saya nggak akan serahkan ibu saya. Anak yang cintanya kepada ibunya luar biasa, tahu kalau setiap pagi dapat ridhonya ibu, ada satu pintu surganya Allah yang terbuka. Tapi adiknya juga kepingin bakti. Akhirnya apa? Mereka semua berdebat sampai pergi ke mahkamah, pergi ke pengadilan. Yang adik pingin ibunya diasuh, yang kakak pingin tetap mempertahankan ngasuh ibunya. Hari ini kita dapatkan dua orang saudara di pengadilan yang ada mereka geger tentang harta waris. Ini dua orang saudara di pengadilan, mereka geger bukan karena warisan tapi ingin berbakti kepada ibunya. Sampai segitunya. Sampai si hakim nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa. Kau memang umurmu 60 tahun tapi masa saya mau halangin dirimu untuk bakti? Engkau juga usiamu masih lebih muda, kau mungkin lebih bisa ngerawat orang tuamu, tapi saya nggak bisa memutuskan. Kalau begitu panggil ibumu. Ibu saya nggak bisa ke sini, sudah di tempat tidur. Kalau begitu bawa gotong ke sini. Kalau saya nggak bisa memutuskan ini, dibawa ibunya. Ibunya ditanya, kalau begitu kau putuskan, wahai ibu, kau mau tinggal sama siapa? Anakmu Hauzan atau adiknya? Kata ibunya, anak saya yang pertama ini mata saya. Anak saya yang kedua juga mata saya. Ini cahaya mata saya, ini cahaya mata saya. Masa ada orang bisa milih mana matanya yang lebih dia sukai, yang kanan atau yang kiri? Nggak bisa. Akhirnya hakim memutuskan anaknya diasuh oleh yang lebih muda karena tenaganya lebih kuat. Dan Hauzan nangis yang luar biasa karena dia kehilangan pintu surga tadi. Walaupun setiap pagi dia masih bisa dapatkan ridho ibunya, walaupun ibunya tinggal jauh. Ini kisah kan negur kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Yang kadang sudah nikah datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa? Pergi ke rumah orang tuamu. Mumpung orang tuamu masih ada, datangi, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum ngucap
keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti, karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa, orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya, jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya selama 21 tahun. Sesekali, padahal tinggal satu kota. Sampai istrinya pada suatu hari mengingatkan, wahai suamiku, apakah kau hari ini nggak kepingin keluar dengan seorang wanita? Kaget suaminya, istri saya itu cuma kamu kok, kau malah merintahkan saya keluar dengan seorang wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya kau keluar dengan ibumu. Sudah berapa lama kau nggak makan bareng dengan ibumu? Keluar kau ajak ibumu makan. Yang ada kau ajak saya, terus tiap keluar kau ajak istrimu. Ibumu yang mati-matian ngasuh dirimu kau tidak pernah ajak keluar dia makan. Saya nggak bisa makan mewah, ajak keluar makan nasi liwet, nasi pecel, nggak harus mahal. Keluarnya engkau dengan ibumu itu bikin ibumu bahagia. Kalau ibu bahagia, pintu surganya Allah terbuka. Keridhaannya Allah juga engkau bisa dapatkan. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah saya lupa. Maka dia telepon ibunya, bu siap-siap, saya malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya, ini anak di perjalanan baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Ketika dijemput sama anaknya mau naik ke mobil, ibunya bilang apa? Wahai anakku, tidak satu orang pun di kampung ini kecuali tahu malam hari ini kamu mau ngajak saya makan malam. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Didatengin itu ibunya, diajak makan, sampai di rumah makan ibunya sama anaknya disodori menu makanan, pilih bu. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu, melihat nggak kelihatan nih menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya, makanan ini, didengarkan satu-satu sama ibunya, sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu, dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya. Kata anaknya, bu, kapan lagi kita makan malam lagi? Kata ibunya, nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu. Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesan booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kau sekarang nganggep gampang lah ngajak makan ibu saya, makan ayah saya. Nanti kalau ibumu, ayahmu nggak ada, kau akan merindukan hal ini. Mumpung masih ada, bahagiakan mereka berdua. Engkau berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anakmu juga kelak akan berbakti kepada dirimu. Dan hendaknya seorang anak itu kalau mau bersedekah, maka sedekahlah dengan mengeluarkan sedekah itu untuk orang tuamu. Kita punya harta, mau sedekah, niatkan sedekah ini untuk orang tua kita. Ya Allah, saya sedekah ini pahalanya untuk ayah saya, pahalanya untuk ibu saya, maka pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Wa yakunu lahu mithla ujurihima, dan baginya juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh kedua orang tuanya, min ghairi ayyan qusa min ujurihima syai', tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya. Kita punya harta, mau sedekah, keluar dari masjid, ngeliat ada fakir miskin mau sedekah, ya Rabb, saya sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya.
maka orang tuanya dapat pahalanya dan dia pun dapat pahala yang sama seperti pahalanya orang tuanya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya kalau sedekah sebagaimana diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau kita sendiri sedekah sendiri atas nama kita sendiri, misalnya sedekah kita dapat pahalanya 100, ya sudah cuma kita. Tapi kalau kita sedekah kita pahalanya untuk orang tua kita dapat 100 dan itu